Sukanya itu gaulnya sama anak-anak muda. Ya kan ya. Betul. Ikut ketawa, ikut mengikuti irama kehidupan seorang remaja gitu ya. Mengajar. Ya pokoknya kayaknya ada suka ya pasti ada duka gitu ya. Dukanya apa ya? Kayaknya dukanya nggak pernah diinget-inget deh. Dukanya disimpan aja ya. Pose Podcast Suara 4. 4 bisa, 4 hebat. 4 bisa hebat. Yo halo Sobat Pose, kembali lagi di podcast Suara 4. 4 bisa, 4 hebat, 4 bisa hebat. Kembali lagi bersama saya Iman dan partner saya. Kembali lagi dengan saya Kayla. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang super spesial banget nih. Benar, super spesial banget. Nah, mungkin beberapa Sobat Pose menanti kehadiran beliau atau mungkin semua Sobat Pose menanti kehadiran beliau. Nah, daripada Sobat Pose penasaran, langsung aja kita sambut Kepala SMK Negeri 4 Kota Tangerang Selatan, Ibu Angen Sumiati. Selamat datang Ibu. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Hai Sobat Pose, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Angen mungkin sobat-sobat Pose pastinya udah familiar banget sama Ya, Bu Angen. benar. Tapi mungkin ada juga sobat Pose yang masih belum kenal Bu Angen itu sosoknya seperti apa sih gitu. Nah, mungkin boleh Ibu memperkenalkan diri ke sobat-sobat Pose. Oke. Sobat Pose, perkenalkan nama Ibu Angen Sumiati. Kalau di sekolah ya biasa dipanggil dengan Ibu Angen. Apalagi ya, mungkin Ibu mengajar bahasa Inggris. Kemudian hobi baca sama olahraga. Itu kali ya. Boleh Bu. Terima kasih. Nah Bu, sebelum lanjut ke pertanyaannya, mungkin Ibu bisa ikut jargon sama kita nih yang tadi saya lakukan sama Kayla. Boleh. Kita ke sobat-sobat Pose ya Bu. Oke. Pose Podcast Suara 4. 4 bisa, 4 hebat, 4 bisa hebat. Bu Angen udah jago ya. Ya, udah bagus. Udah bagus. Iya. Sering nonton ya Bu. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan pertama kali ya. Ya, boleh. Penasaran banget nih Bu saya. Ya. Bagaimana sih Bu latar belakang dari berdirinya SMK Negeri 4 Kota Tangerang Selatan ini? Iya. Baik, Ibu ceritakan sedikit ya mungkin. Jadi SMK 4 Kota Tangerang Selatan ini didirikan pada tahun 1900 lama banget ya kalau gitu ya. 2012 ya, bukan 1900 ya. Lama sih. 2012. Awalnya itu kita sebelum menduduki di sini di lokasi yang baru ini, kita diperkenankan untuk menempati beberapa ruang di SMP Negeri 6 di Villa Bintaro Indah ya gitu ya. Terus sejarahnya itu awalnya SMK 4 Kota Tangerang Selatan hanya terdiri dari 2 kompetensi keahlian, yaitu kalau dulu namanya teknik bangunan. Namanya itu. Kemudian yang satu laginya adalah asisten keperawatan. Tapi kemudian ada perubahan-perubahan di kementerian sehingga yang teknik arsitektur itu atau teknik bangunan itu berubah menjadi desain pemodelan dan informasi bangunan. Sampai sekarang ya Bu. Tapi lebih kenal gitu ya atau lebih beken di anak-anak itu arsitek gitu ya, biar ada keren gitu ya. Sama asisten keperawatan. Kemudian berlanjut di tahun 2017 kita membuka kompetensi keahlian baru yaitu multimedia dan animasi. Ya, seperti itu mungkin sejarahnya. Jadi gitu ya sejarahnya ya. Bukan. Tadi kompetensi keahlian pertama itu ada teknik bangunan ya. Nah, itu alasannya kenapa ya Bu? Iya. Jadi cerita awalnya itu wali kota Tangerang Selatan yang pertama ya, Ibu Airin itu, yang cantik itu, punya rencana RKJMD, Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah gitu ya.
Biasanya itu dibuat untuk masa bakti beliau selama 5 tahun gitu ya. Nah, beliau tuh punya keinginan karena di Tangsel itu ada 7 kecamatan, maka beliau ingin di setiap kecamatan itu ada sekolah menengah atas negeri ya, SMA negeri dan SMK negeri ya. Waktu itu baru ada 3 SMK negeri ya, di Serpong, SMK 1, SMK 2 di Pondok Aren, kemudian SMK 3 di Setu. Nah, selanjutnya itu beliau mendirikan SMK Negeri 4 untuk Ciputat dan SMK Negeri 5 untuk di Pamulang gitu. Iya. Kemudian melihat dari Tangerang Selatan itu kan daerah yang cukup berkembang ya, berkembang pesat, kemudian banyak perumahan-perumahan, komplek-komplek perumahan yang dibangun, kemudian juga pastinya penduduknya berkembang cepat dan membutuhkan juga rumah sakit yang ada di Kota Tangerang. Jadi dibuatlah atau dibukalah oleh Dinas Pendidikan Kota Tangsel waktu itu dua kompetensi keahlian itu untuk memenuhi kebutuhan yang ada di Tangerang Selatan seperti itu. Seperti itu ya, Bu. Berarti alasan utamanya itu karena kebutuhan di Kota Tangerang Selatan ini sendiri ya, Bu. Berarti sekarang itu kan sudah bertambah ya, Bu, menjadi multimedia dan juga animasi. Kalau bertambahnya jurusan kedua jurusan itu tuh atas dasar apa alasannya? Ya, tadi juga tagline-nya Tangsel itu kan cerdas, modern, religius ya. Nah, di modernnya itu Bu Airin waktu itu ingin semuanya serba computerized gitu ya, serba menggunakan teknologi informasi komputer digalakkan gitu, sehingga kita berpikir kayaknya nih untuk multimedia juga diperlukan karena pasti kan dibutuhkan lah ya untuk buat film-film, penyuluhan-penyuluhan ke masyarakat, apalagi kayak banner gitu ya, yang seperti itu. Kemudian animasi juga kita pikir kedepannya nih makin modern sebuah daerah, apalagi sebuah negara, kemudian dunia juga semakin tidak ada batas ya, tidak ada borderline. Jadi ya kayaknya prospektif sekali ini gitu ya. Apalagi anak-anak muda kan seneng ya sama yang sifatnya gitu tuh game ya, Bu. Game komputer gitu ya. Nah, itu alasannya. Jadi seperti itu. Alasannya gitu ya, ditambah kompetensi keahlian baru. Bu, kan Ibu udah lama nih di SMK 4 ya, Bu ya. Sekitar berapa tahun ya? 10 tahun hampir 10 tahun ya. 10 tahun ya. Nah, pengalaman Ibu atau suka duka Ibu selama di SMK 4 gimana, Bu? Banyak nih kalau diceritain ya. Boleh, Bu, diceritain. Ya, Ibu jadi guru itu sejak 1988 ya. Kemudian ditugaskan di SMK 4 ini sejak 2013 bulan Februari ya. Jadi ya 9 tahun lebih lah ya di sini gitu ya, di SMK 4. Suka dukanya apa ya? Sukanya itu gaulnya sama anak-anak muda. Ya kan ya? Betul. Ikut ketawa, ikut mengikuti irama kehidupan seorang remaja gitu ya. Mengajar. Ya pokoknya kayaknya ada suka ya pasti ada duka gitu ya. Dukanya apa ya? Kayaknya dukanya nggak pernah diinget-inget deh. Dukanya disimpan aja ya. Sukanya ya tadi bertemu dengan siswa, dengan orang tua, dengan guru yang tentunya semuanya serba baru ya, dibandingkan dengan tempat Ibu bertugas sebelumnya seperti itu ya. Sungguh jauh berbeda gitu ya. Tapi ya itulah tugas, tantangan yang harus dihadapi gitu ya. Ya, bismillah aja. Bismillah aja kuncinya. Kuncinya bismillah aja. Berarti Ibu udah lama banget ya, Bu, di SMK 4 Tangsel, sekitar 10 tahun mengajar di sini.
bergabung di sini menjadi keluarga SMK Tangsel. Nah, untuk harapan Ibu ke depannya untuk SMKN 4 Tangsel itu apa sih Bu? Semoga selama 10 tahun Ibu berada di sini, Ibu mempunyai harapan apa untuk SMKN 4 Tangsel ke depannya? Iya. Kalau harapan mungkin kita juga tidak bisa lepas dari visi ya, visi sekolah, visi SMK 4 Tangsel ini gitu ya. Apal kan ya visinya ya? Insya Allah hafal Bu. Ya. Apa namanya, kita mengharapkan lulusan SMK 4 Tangsel ini jadi seorang manusia yang berakhlak mulia gitu kan ya, sehat, kemudian unggul ya, mandiri gitu kan, peduli lingkungan, berwawasan global. Nah, itu tuh. Jadi semua unsur atau apa ya yang terlibat di SMK 4 ini ya harus menuju ke visi sana gitu ya. Kita punya satu tujuan ke sana gitu. Mudah-mudahan itu bisa tercapai ya. Kemudian kita berprestasi ya dalam bidangnya masing-masing. Apalagi kalau kita lihat prestasi sekolah kita ini sudah lumayan banyak ya. Kayaknya nih Pose harus bikin episode sendiri nih tentang prestasi ya. Boleh. Nanti next episode kita langsung bikin. Iya. Jadi gimana supaya prestasi SMK 4 ini lewat piala-piala, lewat piagam, lewat medali yang dihasilkan tuh bisa ditampilkan biar semua dunia tahu gitu ya. Biar semua dunia tahu apa yang sudah kita dapatkan. Iya, prestasi. Walaupun mungkin prestasi itu tidak selalu dalam bentuk penghargaan yang kita peroleh piala, medali atau yang lainnya gitu ya. Kalau menurut Ibu sebetulnya prestasi-prestasi pribadi siswa itu juga sudah ada, misalnya tidak datang terlambat itu suatu prestasi gitu ya. Apalagi bisa mengikuti kegiatan sekolah dengan baik gitu ya, itu juga prestasi gitu kan. Ya. Apalagi ada di buku BBKB kan ya. Iya, betul. Wah, ini kita udah banyak ya. Iya, udah banyak. Banyak. Kayla banyak. Banyak alhamdulillah. Banyak. Aman Bu saya Bu. Gimana, aman nggak? Aman dong. Oke. Iya. Ibu, tadi ngomongin prestasi nih Bu. Nah, selama Ibu di sini tuh prestasi terbesar SMKN 4 Tangsel tuh apa? Mungkin boleh Bu diceritain. Ya, banyak sih, banyak ya. Yang jelas kita pernah lomba sekolah sehat juara 1 tingkat provinsi ya. Kemudian lomba tata upacara bendera tingkat provinsi juga juara 1 gitu ya. Kemudian ada sekolah yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga kita juara 1 gitu ya. Kemudian apalagi mungkin yang paling fenomenal karena continue gitu ya, berlanjut, itu adalah sekolah Adiwiyata. Dari mulai Adiwiyata tingkat Kota Tangerang Selatan di 2015 ya. Kemudian tingkat provinsi di tahun 2017, tingkat nasional 2019, dan mungkin Oktober ini kita mau maju ke sekolah Adiwiyata Mandiri. Mudah-mudahan dapat ya, mudah-mudahan. Amin Bu, amin. Semoga dapat ya Bu kita. Amin. Tingkat mandiri, bareng-bareng kita mendukung program sekolah menjadi Adiwiyata tingkat mandiri. Benar. Banyak juga ya prestasinya yang udah didapat. Banyak banget sebenarnya. Jadi sampai kita harus bikin nih episode sendiri untuk mengulik prestasi-prestasi yang ada di SMK 4 Tangsel. Benar. Nah, sebenarnya banyak yang mau kita tanyain ya hari ini. Banyak banget Bu sebenarnya. Mungkin apa sih Bu dari Ibu pribadi pesan kesan untuk guru-guru, untuk murid-murid di SMK 4 Tangsel, untuk pesan-kesan Ibu selama mengajar, selama memimpin SMK 4 Tangsel ini Bu, secara pribadi gitu. Dari pribadi ya? Bu, pesan Bu. Buat Bapak Ibu guru yang hebat-hebat, pesan saya be the best. Ya. Jadilah guru yang baik. Kemudian untuk para siswa, pesan Ibu, jadilah siswa yang baik. Kemudian untuk para alumni mungkin ya,
alumni kita udah banyak nih, udah 8 angkatan gitu ya. Ya jadilah orang-orang yang berkiprah dalam bidang masing-masing dengan baik. Pokoknya semoga jadi yang jadi terbaik. Jadi yang terbaik ya Bu, harus Ya. ya Bu. Harus menjadi yang terbaik. Nah, sebenarnya pertanyaannya banyak, cuma waktunya aja. Ya, kita sama dibatasi waktu waktu ya Bu. Ibu juga Iya. sibuk banget nih Bu. Ya, ibu sibuk banget ya. Baru pulang dari provinsi tadi. Wih, Waduh, aduh. baru pulang dari provinsi Jauh-jauh langsung main-main kesini ke ya. studio pos. Mengantarkan karya tulis untuk dikirim ke tingkat nasional karena salah satu teman kalian mewakili Provinsi Banten ke LKS tingkat nasional untuk keperawatan. Oh, Tuh, ada lagi prestasi barunya. Semoga Mudah-mudahan. lahir terus ya Bu, Iya. prestasi baru. Amin. Amin. Ya, kebanggaan kita semua. Amin. Nah, karena waktunya juga sudah habis ya Udah Bu. habis, Bu. Semoga kita bisa bincang-bincang lagi Lagi di ya. lain-lain waktu ya Bu. Boleh. Amin. Boleh main-main lagi Bu ke studio Sini, Pose Bu. iya, boleh. Mungkin kita ada pembahasan-pembahasan yang seru-seru lagi bareng Bu Angan. ya. Boleh Oke. banget. Nah, Ditunggu. ditunggu semuanya Aduh. gitu ya. Makasih ya Bu. Ya. Terima kasih banyak Ibu atas kehadirannya hari ini. Terima kasih banyak. Sukses. Amin. Amin. Untuk Pose. Amin. Makasih Bu. Terima kasih banyak sharing-sharingnya Bu. Kita jadi tahu nih pengalaman Ibu selama menjadi kepala jadi sekolah kepala seperti sekolah. apa, suka dukanya. Terus juga pesan-pesannya jangan lupa ya sobat-sobat Pose untuk Diingat ya, ibu-ibu guru, untuk seluruh siswa-siswi dan juga alumni-alumni SMKN 4 Tangsel gitu. Oke. Terima kasih banyak Ibu Angen atas kehadirannya hari ini, dan terima kasih juga sobat Pose sudah nyimak podcast ini sampai selesai. Dan jangan lupa kalau ada kritik dan saran kan boleh banget sampaikan di kolom komentar ataupun langsung DM ke Instagram kita di @podcastsuara4_. Nah, buat sobat Pose juga jangan lupa ya subscribe channel ini, terus nyalain notifikasinya, nyalain loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan setiap kita upload video baru. Oke, mungkin sekian episode kita hari ini bersama Ibu Angen. Terima kasih banyak Bu Angen. Oke. Assalamualaikum. Iya, oke. Waalaikumsalam. Mungkin sebagai penutup Bu, kita boleh jargon sekali lagi Bu, Boleh. ke sobat Pose. Iya. Saya yang pimpin ya Bu. Oke. Pose Podcast Suara 4. 4 bisa, 4 hebat, 4 bisa hebat.